يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikumandangkan panggilan kepada kalian untuk menunaikan salat Jumat, maka fas'au ila dzikrillah, maka cepat-cepatlah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan jual beli. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk yang sekian kalinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang istiqomah untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan kebaikan yang lainnya. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih surat dalam Al-Qur'an yang paling agung yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Ummul Qur'an, Ummul Kitab, yaitu induknya Al-Qur'an, yaitu surah Al-Fatihah. Maka surah Al-Fatihah merupakan surat yang terpenting. Intisari dari Al-Qur'an keseluruhannya adalah surah Al-Fatihah. Dan di dalam surat Al-Fatihah tersebut ada ayat yang sangat penting, yang itu menurut sebagian para ulama adalah intisari dari surat Al-Fatihah, yaitu kalimat ayat yang berbunyi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada siang hari ini kita akan membahas ayat yang mulia ini, yaitu intisari dari surat Al-Fatihah yang sangat penting untuk kita pahami. Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dan ayat ini kita sering ulang-ulangi, minimal dalam satu hari semalam 17 kali. Maka kandungan ayat ini tidak mungkin hanya sederhana, tetapi banyak makna-makna yang diungkapkan atau disimpulkan oleh para ahli tafsir. Di antaranya adalah mengapa Allah Subhanahu wa taala sandingkan antara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat. Iyyaka na'budu disandingkan dengan iyyaka nasta'in. Maka di antara faedah yang diturunkan oleh para ahli tafsir, di antaranya di dalam tafsir At-Tabari, kemudian juga disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di tentang hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala sandingkan kalimat iyyaka na'budu dengan iyyaka nasta'in. Maka beliau mengatakan, kenapa seperti itu? Karena ibadah itu adalah suatu goyah atau tujuan kita. Sedangkan isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wasilah untuk mencapai ibadah yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala sandingkan itu adalah suatu yang sangat istimewa, yang sangat pas. Karena ibadah-ibadah kita tidak mungkin kita lakukan dengan baik, dengan sempurna, kecuali dengan wasilah, yaitu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila." Kalaulah bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas kalian
dan bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sekalian, niscaya kalian mengikuti setan kecuali sangat sedikit di antara kalian. Maka hal ini sangat penting. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ibadah kita benar-benar baik, supaya ibadah kita itu benar-benar bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajari kepada seorang sahabat yang mulia, yaitu Mu'adz bin Jabal. Beliau Mu'adz bin Jabal adalah seorang pakar ahli fikih di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah, beliau berpengalaman, beliau dijamin masuk surga. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepadanya? Beliau mengajarkan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mu'adz bin Jabal diajari oleh Rasulullah SAW doa ini. Ya Allah, Allahumma a'inni, tolonglah aku, ala dzikrika, untuk mengingatmu, untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah-ibadahku. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang-orang yang spesial, orang-orang yang dijamin masuk surga itu diajari oleh Nabi SAW doa untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadahnya. Maka apalagi kita bukan siapa-siapa, kita bukan sahabat, kita juga bukan orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Maka kita lebih-lebih meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah ini bukan perkara fasilitas yang banyak yang kita butuhkan, tetapi kemauan dari kita. Kalaulah ibadah itu diukur dari harta, niscaya sebenarnya Qarun itu lebih banyak infaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya banyak orang-orang kaya yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya kita lihat ternyata tidak semua orang kaya bisa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ibadah itu karena jabatan, maka sebenarnya jabatan yang paling tinggi itu lebih banyak kontribusinya kepada Islam. Tetapi ternyata kita lihat boleh jadi orang tidak punya jabatan mempunyai kontribusi terhadap Islam yang sangat banyak. Maka ibadah itu bukan karena kekayaan, juga bukan karena jabatan, bukan karena banyaknya harta. Maka ini adalah perkara yang sangat penting yang harus kita ketahui, bahwasanya berinfak itu juga tidak nunggu kita menjadi orang-orang yang kaya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyunfik du sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah kalian berinfak ketika kalian dalam keadaan lapang. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, kalau sekarang ditimpa dengan kesempitan harta, maka kata Allah Subhanahu wa taala, falyunfik mimma atahu, maka hendaklah kalian berinfak apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untukmu. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani seseorang kecuali apa yang telah Ia berikan. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berinfak meskipun kita lagi sempit hartanya atau mungkin lagi sempit karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus kaya, karena kekayaan itu tidak menjamin kita bisa beribadah, berinfak secara maksimal. Maka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa untuk belajar infak meskipun kita mempunyai harta yang sangat sedikit. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu bukan karena kaya, juga bukan karena jabatan, bukan karena waktu luang, tetapi ibadah adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita untuk selalu beribadah kepadanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله